Disutradarai oleh Tema Pratoza, film ini berkisah tentang 5 orang sahabat yang mendapat tugas akhir untuk mendokumentasikan pabrik tua di kawasan Jawa Tengah. Tempat tersebut dikenal dengan fenomena spiritualnya. Bahkan, sang pemilik mati dibakar hidup-hidup oleh pegawai yang geram karena keluarga mereka dijadikan tumbal. Mereka berlima dikejutkan dengan kedatangan adik dari salah satu mahasiswa yang ikut terbawa ke kawasan pabrik. Perjalanan penelitian itu berubah mencekam dengan adanya penampakan dan teror mistis yang tak kunjung usai. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Si kecil Ayla masih belum tidur di malam yang selarut itu. Nira menghampiri adik satu-satunya yang menderita autisme. Karena kedua orang tua mereka sedang pergi, Nira menemani Ayla ke kamar agar adiknya segera tidur. Esok hari, Nira hendak pergi ke pabrik gula untuk mengerjakan tugas kuliah. Alia merengek minta ikut pergi bersama sang kakak agar tidak bosan di rumah. Sayangnya, Nira tak bisa membawa adiknya karena takut mengganggu saat bertugas. Ia pun berjanji akan mengajak Alia jalan-jalan sepulang dari pabrik esok hari. Nira meminta adiknya untuk segera tidur dan beranjak pergi. Alia beranjak dari ranjang dan mulai menggambar sesuatu. Anehnya, gadis kecil itu menggambar kejadian gaib yang menimpa seorang pria. Alia tertawa melihat lukisannya sendiri. Seketika itu, Nira terbangun dari mimpi buruk dengan tubuh berkeringat dingin. Pagi itu, Raka, Maya, Leo, dan Sisi menjemput Nira untuk berangkat ke pabrik bersama. Raka memperingatkan mereka agar selalu jaga sikap ketika berada di kawasan pabrik tua supaya tidak terjadi hal-hal buruk. Usut punya usut, pemilik pabrik itu mati dibunuh dan menyisakan penunggu gaib mengerikan. Diduga arwah pemilik pabrik itu masih sering menampakkan diri seolah hendak menuntut keadilan. Katanya di sana banyak hantu. Serem dong. Setelah bercengkrama, mereka mulai menyiapkan kamera untuk membuat film dokumentasi di pabrik gula itu. Sebagai penulis skrip, Nira sempat kesulitan mendapat izin dari sang ayah. Alia yang masih kecil butuh pengawasan dari kakaknya. Nira berusaha membujuk ayah dan berjanji semua akan baik-baik saja. Sekarang Nira udah besar. Nira udah bisa jaga diri sendiri. Lelah menunggu Nira di dalam mobil, 4 sekawan itu pun menghampiri Nira ke dalam rumah. Raka mengetuk pintu dan Nira dibiarkan pergi bersama teman-temannya. Dalam perjalanan itu, mereka melintasi hutan di tengah jalanan yang sunyi. Setelah lama mengemudi, Raka mulai kehilangan arah. Ia memeriksa peta sembari melihat kondisi kompas yang ternyata rusak tak bisa menunjukkan mata angin. Maya, Sisi, dan Nira terlihat panik di bangku belakang. Sementara Raka dan Leo berusaha untuk tetap tenang sembari memastikan jika semua akan baik-baik saja. Saat hendak melakukan perjalanan, ban mobil belakang tiba-tiba kempes tanpa ada angin yang tersisa. Raka harus memperbaiki dulu dengan mengambil ban serep di bagasi. Nasnya, ia menemukan Alia tertidur di bawah tumpukan barang. Anak itu sengaja menyelinap masuk ke dalam mobil agar bisa pergi bersama dengan sang kakak. Raka yang terkejut langsung memberitahu Nira tentang ulah adiknya itu. Tak hanya Raka dan Leo yang terganggu dengan kehadiran Alia. Maya dan Sisi ikut geram melihat sikap adik Nira yang nekat ikut pergi. Apa boleh buat, Nira harus tetap menjaga tingkah adiknya agar tidak mengganggu teman-teman di sana. Karena kesal, tangan Raka sampai tergores peralatan mobil hingga berdarah. Sisi buru-buru mengambil obat merah untuk merawat luka itu. Melihat Nira di belakang, Sisi menyerahkan perban agar Nira bisa berdekatan dengan Raka meski hatinya terbakar cemburu. Di waktu yang sama, Maya berjalan menyusuri pepohonan untuk menghilangkan kebosanan. Melihat ada warga desa yang melintas, Leo menanyakan jalan menuju ke pabrik gula. Anehnya, pria itu sama sekali tak bicara dan hanya menuju ke satu arah. Begitu Leo memalingkan pandangan, pria itu langsung menghilang entah kemana. Sisi sempat memotret pria desa itu, namun hasil foto di kamera tidak menunjukkan ada siapapun di depan Leo.
Merasa ketakutan dengan apa yang terjadi, Raka meminta rekan-rekannya untuk segera masuk ke dalam mobil agar bisa melanjutkan perjalanan. Yuk cepet yuk. Yuk. Saat menyalakan mesin, mobil itu masih tak mau menyala. Ternyata bahan bakar tiba-tiba habis meski sudah diisi full sebelum berangkat tadi pagi. Tak ada pilihan lain, mereka harus berjalan kaki menyusuri hutan untuk sampai di bangunan bekas pabrik itu. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kawasan pabrik yang berusia ratusan tahun. Mereka memilih satu tempat untuk dijadikan base camp dan membersihkan dengan sapu. Serem juga ya tempatnya. Sereman juga muka lo. Apaan sih lo? Alia sempat melamun ke arah kosong dan dialihkan lamunannya oleh Nira. Malam harinya, Raka dan Leo mencari saklar listrik yang ada di pabrik itu. Ternyata semua lampu masih berfungsi hingga tampak sosok hantu wanita yang berdiri di depan pintu. Di malam yang semakin larut, Nira menjelaskan beberapa perubahan naskah pada Raka. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Sisi dari luar gedung. Semua orang berlari menghampiri hingga meninggalkan Alia sendirian di dalam base camp. Sisi langsung memeluk Raka dan berkata jika ia melihat tikus. Maya memeriksa ke dalam kamar mandi yang ternyata ada bekas suntikan obat terlarang. Alia mulai menyanyi lagu sedih di mana Nira teringat meninggalkan adiknya sendirian. Saat itu, Alia bermain dengan hantu anak kecil yang menghuni pabrik tua itu. Nira panik karena Alia tidak ada di base camp dan ditemukan di dekat rel kereta barang. Nira meminta maaf karena meninggalkan Alia sendirian. Anak itu justru berkata jika ia ditemani oleh banyak kawan sebaya. Alia tampak senang mengenalkan teman barunya pada Nira dan menuju ke arah lorong gelap. Alia bahkan melambaikan tangan sembari mengucap selamat tinggal pada teman gaibnya itu. Sisi sampai menjerit ketakutan melihat sosok penampakan anak perempuan yang berdiri di sampingnya. Setelah semua tenang, Leo mulai merekam area paling mengerikan dari pabrik gula itu. Ia berjalan sendiri menyusuri lorong gelap hingga masuk ke area dapur. Di waktu yang sama, Maya sibuk bercermin di kamar mandi dan Maya bisa melihat sosok pria gundul berdiri di belakangnya dari cermin, namun sosok itu tak nampak secara kasat mata. Di tempat lain, Leo juga dihantui oleh hantu pria gundul yang sama. Hantu itu mengintip dari luar jendela, bahkan melesat masuk ke dalam ruangan dan Maya yang ketakutan hendak pergi dari kamar mandi, namun tiba-tiba Maya berteriak mengetuk pintu sembari minta tolong. Untungnya, Raka mendengar teriakannya dan bergegas mendobrak pintu kamar mandi dari luar. Raka membawa Maya pergi dan melintasi area dapur di mana Leo terbaring tak sadarkan diri. Mereka membangunkan Leo dari pingsan. Pemuda itu langsung memeriksa rekaman dari kamera yang ternyata Nira masih sibuk merevisi naskah film untuk disesuaikan dengan kondisi lokasi syuting. Nira heran melihat Raka, Leo, dan Maya yang lari kencang menuju base camp seperti dikejar setan. Raka berkata jika Leo dan Maya baru saja diganggu oleh setan penunggu. Melihat Nira yang gelisah, Raka langsung menggenggam kedua tangan gadis itu agar kembali tenang. Sisi dibakar api cemburu dan melenggang pergi dari ruangan. Saat menyusuri lorong, ia melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas di depan mata. Menyalakan kamera di ponselnya dengan sinar flash yang menambah penerangan malam. Di waktu yang sama, Raka menyusul Sisi yang belum kembali juga. Nira ikut pergi menitipkan Alia pada Maya. Sisi yang berjalan menuju ke sudut gelap menemukan bayangan aneh yang bertengger di anak tangga. Saat kamera disisihkan, sosok mengerikan itu tak terlihat dengan mata telanjang. Sisi kembali memperhatikan menggunakan kamera di ponselnya dan sosok mengerikan itu membuat Sisi terjatuh dan Sisi berteriak kencang di mana Raka memeluknya dari belakang.
Ia meminta Sisi untuk bertenang hingga gadis itu membalas pelukan Raka. Nira ternyata melihat pemandangan romantis itu dan berlari menjauh. Raka langsung mengejar gadis itu sementara Maya dan Leo berbincang membicarakan tentang Alia yang autis. Leo berkata jika orang tua Nira berteman dengan Pak Danar, ayah sambung Nira dan Alia. Orang tua kandung mereka meninggal dalam kecelakaan maut yang juga melibatkan Pak Danar. Hanya Pak Danar yang selamat, namun kakinya lumpuh total. Penyebab kecelakaan itu masih menjadi misteri, namun banyak orang berkata jika mesin mobil mereka disabotase seseorang. Saat mereka bercengkrama, Alia melenggang pergi hingga Maya kelimpungan mencari adik Nira itu. Bersama Leo, mereka berdua berpencar untuk menemukan keberadaan Alia. Sementara itu, Raka berusaha untuk menemukan Nira sembari menjelaskan jika ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Sisi. Maya masih mencari Alia di sekitaran pabrik di mana teror iblis mulai menghantui. Alia! Di waktu yang sama, Leo mendengar suara yang mengganggu di telinga. Seketika itu, Nira kembali ke base camp di mana tak ada seorang pun di sana. Ia bergegas mencari Alia dan turun ke ruang bawah tanah. Nira menemukan krayon basah milik adiknya yang diduga masuk ke terowongan bawah tanah itu. Samar-samar terlihat sosok mirip Alia yang berlari semakin dalam. Nira pun bergegas mengejar anak itu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba menyadari jika dirinya mengejar hantu, kini Nira berdecak ketakutan seiring dengan lampu lorong yang mati satu persatu. Nira berlari kencang menuju ke anak tangga dan Raka menemukan kekasihnya itu dan berpelukan lagi. Di waktu yang sama, Maya menemukan lukisan pria pemilik pabrik yang masih tersimpan di sana. Wajah di lukisan itu mirip dengan pria desa yang menunjuk arah saat mereka tersesat tadi siang. Mereka tak mengerti mengapa lukisan pria itu digantung di kawasan pabrik. Raka dan Nira ternyata melihat Alia yang berdiri menatap dengan polosnya. Nira langsung memeluk adik kesayangannya itu yang masih ketakutan. Alia menunjuk ke satu arah dan berkata jika mereka sangat jahat. Raka mengarahkan senter ke dinding yang tertulis bahwa mereka semua akan mati malam ini. Nira langsung membawa adiknya ke atas hingga bertemu dengan Leo dan Maya. Tak berselang lama, Sisi ikut bergabung dengan menggendong si kecil Alia. Mereka tercekat melihat ada dua Alia di waktu yang sama. Alia yang berdiri di samping Sisi ketakutan dan menatap ke anak yang dibawa Nira ternyata Nira berusaha melepaskan tangannya dan berlari menjauh bersama Raka juga lainnya. Mereka bersembunyi di dalam ruang laboratorium sembari mencari cara untuk bertahan sampai pagi. Mereka mencari tempat nyaman untuk menenangkan diri hingga akhirnya ketiduran. Alia terbangun dari pangkuan Nira dan melangkah pergi tanpa sepengetahuan kakaknya. Anak kecil itu dituntun menuju ke ruang bawah tanah oleh hantu pria gundul berjubah putih. Seketika itu, Nira terhenyak mendengar teriakan Alia dan menyadari anak itu masih tertidur lelap di pangkuan. Nira langsung mengusap kepala Alia hingga ia benar-benar terbangun dari mimpi itu. Ternyata Alia sudah menghilang di mana matahari sudah meninggi. Nira yang panik membangunkan semua temannya agar membantu mencari keberadaan Alia. Alia? 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 Alia! Mereka kembali berpencar untuk mencari anak itu di mana Nira memberanikan diri untuk masuk ke lorong bawah tanah. Ia berjalan semakin dalam hingga gerobak besi di lorong itu bergerak sendiri menghampirinya. Tak disangka Alia terbaring lemah di atas gerobak besi itu. Nira yang shock berat berteriak kencang sebelum akhirnya jatuh pingsan. Ia berpikir jika adiknya telah tiada. Leo membaringkan anak itu ke atas kursi untuk memeriksa denyut nadinya. Karena tak bisa menemukan denyut dan nafas Alia terhenti, Leo memastikan jika anak itu sudah meninggal dunia. Sisi panik mengetahui adik Nira telah tiada. Ia takut dirinya akan jadi korban selanjutnya dan mati sia-sia. Sisi menjerit histeris bersikeras hendak pergi dari tempat itu.
Leo berusaha menghalangi hingga Raka datang dengan membawa tubuh Nira yang masih pingsan. Raka meminta Leo, Maya, dan Sisi untuk mencari bantuan agar mereka bisa keluar dengan selamat. Sementara Raka akan menjaga Alia dan Nira yang masih belum siuman juga. Dalam pingsannya, Nira seolah masuk ke dalam alam yang berbeda. Ia menangis sembari bersembunyi di balik pohon hingga muncul sosok mengerikan yang berusaha merengkuh matanya. Saat bertatapan, Nira bisa melihat kejadian masa lalu ketika wanita itu disiksa secara mengenaskan. Pria pemilik pabrik gula bernama Suryo membunuh istrinya sendiri yang bernama Nurmala. Kaki wanita itu diikat dengan besi pemberat dan tubuhnya ditenggelamkan ke dasar danau. Ayah Nurmala, Lek Suyanto, sudah mengendus kejanggalan dari hilangnya putri tercinta. Ia memburu Suryo untuk meminta pertanggungjawaban. Warga yang ikut geram langsung membakar tubuh pria itu sampai hangus tak bersisa. Setelah Nira melihat kejadian yang sesungguhnya, hantu wanita itu berubah menjadi kawanan yang terbang di terpa angin. Nira tersadar dari mimpi mengerikan itu hingga kepalanya terasa pening dan melelahkan. Ia beranjak untuk memeriksa kondisi Ayla yang tak bergerak lagi. Begitu melihat Alia tidak bernafas, Nira langsung memeluk jasad adiknya yang terasa dingin. Ia berusaha untuk membangunkan Ayla, namun semua sudah terlambat. Raka menjauhkan Nira dari jasad Alia agar lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Ia menjelaskan jika Leo, Maya, dan Sisi sedang mencari bantuan. Melihat foto Suryo di dinding, Nira bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum membunuhnya. Ia berkata jika Suryo adalah orang yang telah membunuh ibunya. Nira yakin Suryo jugalah yang telah membunuh Alia. Di tempat lain, Leo, Maya, dan Sisi belum berhasil keluar dari lingkungan pabrik karena sedari tadi mereka hanya berputar-putar di kawasan itu. Mereka terpaksa kembali ke basement dan menjelaskan apa yang terjadi. Raka berkata nanti malam akan terjadi bulan purnama di mana kekuatan gaib menjadi semakin kuat. Ia berharap tak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Setelah terlelap, Nira dibangunkan oleh sosok Alia yang mengajaknya ke suatu tempat. Anak itu menunjuk ke arah berbeda dan menghilang begitu saja. Nira panik dan berteriak memanggil adiknya. Ia terbangun dari tidur panjang dengan leher yang tercekik tak bisa bernafas. Ternyata penyakit asma Nira kambuh dan langsung diberi obat oleh Raka. Nira menceritakan mimpinya di mana Alia menunjukkan makam seorang yang berada di samping pabrik itu. Nira dan Raka melenggang pergi ke samping pabrik untuk menemukan bangunan dengan cahaya di dalamnya. Ia yakin Suryo bersembunyi di tempat itu. Mereka naik ke lantai 2 di mana lilin masih menyala terang. Banyak media sihir dan benda keramat yang tersimpan di ruangan itu. Nira menduga pemilik pabrik telah mendalami ilmu hitam. Raka menemukan catatan milik Suryo lengkap dengan daftar nama 39 korbannya. Untuk membangkitkan diri, ia membutuhkan satu orang tumbal lagi. Saat misi itu gagal, arwah Suryo akan menjadi makhluk astral dan tak bisa menjelma ke dalam wujud manusia. Dengan menyempurnakan tumbal, Suryo bisa mencapai keabadian. Tumbal yang ke-40 adalah anak perempuan Nurmala, yaitu Nira sendiri. Untuk mengakhiri semua itu, Nira harus memberikan darahnya sendiri. Tanpa ragu, Nira mengiris kulitnya hingga darah membasahi buku. Rumah mulai berguncang di mana jasad Suryo bangkit dari dalam tanah. Mereka lari tunggang langgang hingga Raka terjatuh di tangga. Nira bisa melihat tubuh Suryo yang berhasil bangkit dari makam. Raka menyusul Nira dan membawanya pergi ke base camp. Di waktu yang sama, Maya terbangun dari tidurnya dan memeriksa isi tas milik Sisi. Ternyata betul dugaannya bahwa Sisi mengkonsumsi obat terlarang. Sisi tak terima, tasnya digeledah tanpa izin. Maya tahu Sisi patah hati setelah ditulik cintanya oleh Raka dan Raka lebih memilih Nira. Ia meminta Sisi untuk berhenti menggunakan obat terlarang itu. Sisi menunjukkan botol kecil yang ternyata bukan narkoba melainkan obat diabetes. Maya pun meminta maaf karena berpikir buruk tentang sahabatnya sendiri. Sisi sangat kecewa berat dan berusaha pergi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku dan
Gadis itu kerasukan setan dan langsung mencekik Leo dan melempar tubuhnya sampai menabrak Maya. Mereka berdua lari dari kejaran Sisi yang menggila. Naasnya, Sisi berhasil menemukan Maya dan mencekik lehernya dengan kuat. Leo berusaha untuk melepaskan tangan Sisi hingga tiba-tiba Maya terpaksa mengeluarkan pisau lipat untuk melukai Sisi, di mana iblis itu langsung keluar meninggalkan tubuh Sisi yang terluka parah. Maya berlari keluar gedung bersama Leo, namun kaki tangannya dirasuki cairan hitam. Kini giliran Maya yang kerasukan setan dan berbalik menyerang Leo. Untungnya Raka muncul dari belakang dan langsung memukul Maya sampai pingsan. Raka mengajak Leo untuk pergi, namun Maya tersadar dari pingsannya. Raka mengira jika Maya masih kerasukan setan dan menghantam lehernya dengan batu berukuran besar. Sontak Maya terbaring tak bernyawa setelah dibunuh oleh kawannya sendiri. Nira dan Leo terhenyak melihat kejadian yang terlalu cepat. Ternyata Raka tahu jika iblis itu hendak mengelabui mereka. Saat mereka pergi, iblis hitam keluar dari mulut Maya untuk menghentikan langkah mereka bertiga. Benar saja, Leo langsung kerasukan setan hitam untuk menghabisi nyawa Raka dan Nira. Mereka lari ke dalam gudang di mana Nira terkilir hingga merangkak mundur. Raka terpaksa menghadapi Leo yang kerasukan setan dengan kekuatan besarnya. Tubuh Raka dicekik oleh satu tangan sementara tangan lainnya mencekik leher Nira. Raka berusaha untuk melawan, namun kakinya diseret menggunakan rantai besi. Tubuh Raka menggantung terbalik. Nira mengambil pipa besi dan dihujam ke jantung Leo sampai menembus dada. Pria itu masih bisa berjalan menghampiri Nira meski tubuhnya terkoyak dan berlubang. Untungnya Leo wafat tepat di depan mata Nira. Gadis itu langsung melepas ikatan di kaki Raka agar bisa lari dari tempat terkutuk itu. Sesampainya di luar pabrik, Raka menghentikan langkahnya. Ia menunggu Maya, Leo, dan Sisi untuk bergabung dengannya. Ternyata Suryo adalah ayah kandung Raka yang juga merupakan ayah dari Nira sendiri. Suryo berselingkuh dengan Nurmala sampai melahirkan Nira. Hubungan gelap itu diketahui oleh warga hingga Suryo dibakar secara hidup-hidup. Selama ini Raka menaruh dendam pada Nurmala dan bersumpah untuk membangkitkan jasad sang ayah. Ia bersusah payah mencari keberadaan Nira agar bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Raka mengaku sengaja mengempeskan ban mobil sekaligus mengosongkan tangki bahan bakarnya sendiri. Semua yang terjadi di pabrik adalah bagian dari rencana besarnya untuk mewujudkan misi terpendam. Nira melawan dan berusaha kabur dari tempat itu. Raka mengerahkan 3 jasad temannya yang sudah kerasukan setan untuk mencari keberadaan Nira. Gadis itu berlari dan bersembunyi dari kejaran ketiga kawannya hingga tiba-tiba Raka meminta Nira untuk tetap tenang dan menyerahkan diri sebagai tumbal. Tubuh gadis itu dibaringkan di atas meja persembahan yang dikelilingi lilin kecil. Raka menodongkan pisau untuk memberikan tumbal terakhir bagi sang ayah agar Suryo bisa bangkit dan menjalani kehidupan abadi. Sosok setan gundul itu menampakkan diri dalam wujud manusia untuk mencium kening putra kebanggaan. Ia memeluk Raka dan menusuk tubuh pemuda itu sampai tewas. Setelah membunuh Raka, Suryo hendak menghabisi nyawa Nira seketika itu. Hantu Nurmala menyeret tubuh Suryo keluar dari gedung untuk berhadapan langsung dengannya. Saat Nurmala bergulat dengan Suryo dan anteknya, Nira berusaha untuk melepas ikatan di tangannya. Naasnya, Nurmala disergap oleh bala bantuan Suryo yang terlalu kuat. Nira turun tangan untuk melawan ayahnya sendiri dan naasnya arwah Suryo berhasil menguasai tubuh Nira hingga gadis itu berbalik melawan Nurmala. Nira menusuk perut dengan pisau itu tepat di depan mata Nurmala. Suryo keluar dari tubuh Nira namun gadis itu belum mati. Nira bersumpah akan membunuh Suryo dan melepas pisau dari perutnya sendiri. Ia melesat kencang menuju ke arah Suryo dan menebas kepala pria itu dengan pisau yang sama.
Nurmala berubah wujud menjadi dulu kala dengan kecantikan yang sempurna. Ia berpesan pada putrinya agar segera pergi dari pabrik terkutuk itu. Ia meminta Nira untuk tidak kembali ke tempat itu lagi meski apapun alasannya. Setelah mencium kening Nira, Nurmala memeluk putri cantiknya itu dan menghilang dalam hembusan angin kencang. Nira menangis terseduh dan berjalan melewati kegamangan hati. Ayunan di samping pabrik itu mengayuh di mana arwah Alia asik bermain sendirian di sana. Nira menangis melihat sosok Alia yang malang. Ia menghampiri gadis kecil itu yang merengek tak mau ditinggalkan. Nira menangis jadinya hingga tiba-tiba film pun berakhir. Sebagai gadis yatim piatu, Nira terlalu mudah untuk dipengaruhi hingga mengabaikan peringatan dari ayah sambungnya, Pak Danar. Pada akhirnya, mempercayai kata teman tidak lebih baik daripada mengikuti kata orang tua. Nira harus termakan kata-kata manis Raka yang sudah merencanakan akal busuknya. Yang semula hendak mengerjakan tugas, justru berakhir menjadi petaka. Untungnya Nira masih bisa selamat meski harus kehilangan orang-orang tercinta. Secara keseluruhan, film ini menggunakan teknik penataan kamera yang mampu mengajak penonton untuk menelusuri beberapa ruangan di dalam pabrik. Setiap adegan yang tersaji efektif mengirim perasaan ke pusat rasa takut. Ceritanya dibuat simpel dan intens hingga tak perlu berpikir berat untuk mengetahui akhir cerita. Dengan jumpscare yang terbilang sopan, penonton cukup duduk manis dan enjoy the show. Pengambilan lokasi di pabrik gula Pangkuh Tegal, film ini menambah referensi horor bagi para penggemar tempat mistis dimanapun berada. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.